Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifki Ardianto, NIM 62114190062. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang prospek usaha jasa fotografi dan videografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas tentang prospek videografi dan fotografi, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu fotografi, apa itu videografi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, fotografi adalah suatu kegiatan mengambil satu frame yang biasa disebut foto ataupun gambar. Nah, sedangkan fotografer adalah seseorang yang bekerja sebagai pengambil gambar dalam suatu momen. Nah, sering kita ketahui fotografer ini muncul pada momen-momen penting seperti momen wedding, momen khitanan, momen kejuaraan, dan lain-lain. Kemudian videografi adalah suatu kegiatan mengambil beberapa frame yang akan menjadi foto bergerak yang biasa kita sebut dengan video. Nah, sedangkan videografer adalah seseorang yang mengambil momen dalam kehidupan dengan bentuk foto bergerak atau video yang dilengkapi dengan audio. Nah, sering kita ketahui juga videografi ini sering muncul dalam event-event penting seperti event olahraga, event pertandingan kecerdasan dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih bedanya usaha fotografi dan videografi dengan usaha lain? Nah, bedanya itu ada beberapa perbedaan pastinya. Nah, di sini saya hanya mengambil 3 contoh. Perbedaan yang pertama yaitu tidak berpaku pada satu tempat. Nah, fotografi ataupun videografi ini tidak berpaku dalam satu tempat. Contohnya dalam travel photographer ataupun videographer ini tidak berpaku dalam satu tempat. Dalam artian travel videografi ataupun fotografer travel ini bekerja di beberapa daerah atau di suatu wisata. Contohnya bisa di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terkenal, kemudian di beberapa negara juga. Kemudian perbedaan yang kedua, usaha ini bisa dikerjakan di rumah. Nah, selain tidak berpaku pada satu tempat, salah satunya usaha ini bisa dikerjakan di rumah. Contohnya food photographer atau food photography. Kalau fotografer kan orang yang motret. Nah, berarti tentang food photography. Kemudian ada model fotografi. Nah, itu bisa dikerjakan di rumah. Kemudian perbedaan yang ketiga, ini tidak harus kuliah jurusan fotografi, ilmu kurasi dan lain-lain. Karena fotografi ataupun videografi ini bisa dipelajari di luar jam kuliah. Contohnya bisa dipelajari dengan otodidak melalui buku-buku, melalui video YouTube, kemudian melalui video tutorial dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan apa sih yang didapatkan dari
usaha jasa fotografi dan videografi ini. Nah, keuntungan fotografi dan videografi ini sangat banyak. Yang pertama pastinya mendapat pengalaman baru untuk dijadikan pelajaran untuk kedepannya, kemudian mendapatkan fee, mendapatkan bayaran pastinya, karena ini adalah suatu bentuk usaha untuk mengucurkan dana. Kemudian keuntungan yang kedua adalah inovasi jasa yang ditawarkan ada banyak, seperti contohnya mulai dari buka studio, menjadi freelancer, gabung event organizer, dan lain sebagainya. Nah, inovasi jasa ini semakin hari semakin banyak. Kemudian keuntungan yang kedua yang saya cantumkan yang kedua yaitu ada bisa keliling dunia. Nah, dengan jasa ini kita bisa keliling dunia dengan skill yang mumpuni di bidang travel fotografi, kemudian travel videografi. Kemudian kerugian atau kekurangan apa sih dalam usaha fotografi dan videografi ini? Nah, pastinya banyak, ada beberapa kerugian ataupun kekurangan dalam usaha jasa ini yang sering ditemui oleh para fotografer dan videografer ini. Yang banyak dipermasalahkan yaitu ketika teman meminta harga teman. Nah, tapi semua ini bisa diatasi dengan manajemen jasa yang baik, manajemen jasa yang bagus. Kerugian ataupun kekurangan dalam fotografi dan videografi ini tergantung dari inovasi yang ada dalam fotografi dan videografi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian prospek dari fotografi dan videografi ini sangat besar, yaitu semakin hari semakin banyak perusahaan ataupun personal membutuhkan jasa fotografer dan videografer. Dan semua usaha itu membutuhkan fotografi ataupun videografi. Karena apa? Biasanya fotografi dan videografi ini dijadikan alat pemasaran untuk mengenalkan kepada banyak khalayak umum untuk produk yang dipasarkan itu bisa terjual di pasaran. Dan kemudian hampir semua orang memiliki momen istimewa yang ingin diabadikan sebagai foto maupun video, seperti contohnya tadi travel photographer. Nah, yang orang yang jalan-jalan bisa mengajak kepada fotografer ini untuk mengabadikan momen. Kemudian ada juga wedding photographer ataupun wedding videographer. Ini kan pasti momen yang paling penting dalam kehidupan, karena wedding ini bisa dikatakan satu kali seumur hidup. Nah, jadi banyak orang yang mengabadikan momen ini dengan bentuk fotografi maupun videografi itu. Nah, quotes saya yang terakhir untuk menutup pada presentasi saya kali ini,
yaitu saya akan menutup dengan quotes. Apa yang saya suka tentang fotografi dan videografi adalah menangkap momen dalam kehidupan dan tidak mungkin untuk memproduksinya kembali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.